Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwian Anugraha dengan NIM 2025081010 dari kelas TINFC 202501. Oke, jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kode program C++ yang mengintegrasikan berbagai konsep dasar struktur data, yaitu queue ataupun yang bisa kita sebut sebagai antrian. Lalu ada pointer dan juga ada linked list, dan yang terakhir ada tree dalam satu sistem manajemen data barang ini. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian penjelasan per fungsinya ataupun yang bisa disebut sebagai arsitektur program. Nah, jadi di sini itu terdapat struktur barang, yang dimana struktur barang ini adalah cetak biru ataupun blueprint data yang telah saya buat, yang dimana ini itu dapat menyimpan sebuah ID, nama, dan juga harga produk. Nah, lalu yang kedua di sini itu terdapat queue ataupun eh, yang bisa kita sebut sebagai antrian. Nah, jadi di sini itu menggunakan library queue untuk mengelola antrian kasir dengan prinsip FIFO, yaitu freeze in, freeze out. Nah, jadi FIFO ini artiannya yang pertama kali masuk, maka dialah yang pertama kali keluar. Lalu di sini juga terdapat pointer. Nah, pada baris ke 121. Nah, jadi ini itu menunjukkan bagaimana sebuah program mengakses alamat memori fisik eh, ke sebuah variabel dengan secara langsung. Lalu di sini juga terdapat linked list. Nah, jadi ini itu struktur data dinamis yang dimana di setiap node menunjukkan ke node berikutnya dengan menggunakan pointer. Lalu yang terakhir terdapat tree. Nah, jadi ini itu pada tree ini saya menggunakan binary search tree. Nah, jadi binary search tree ini itu digunakan untuk menyimpan data terurut berdasarkan ID dan juga dapat memudahkan pencarian. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian programnya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan pondasi datanya terlebih dahulu. Jadi di sini itu terdapat struktur barang. Nah, ini itu adalah sebuah langkah awal untuk membuat sebuah objek barang yang akan dikelola oleh seluruh modul yang ada di sini. Nah, jadi di sini itu saya membuat tipe data custom dengan bernama barang. Nah, jadi dengan menggunakan struct yang memungkinkan ketika sebuah program menyimpan variabel dengan tipe data yang berbeda, yaitu ID, nama, dan juga harga dalam satu kesatuan. Jadi kita juga apa namanya? Program juga dapat menyiapkan data statis di awal program sebagai bahan eksperimen untuk modul-modul berikutnya gitu. Nah, di sini juga terdapat barang list yang terdapat di mana terdapat sebuah barang laptop, mouse, dan juga keyboard. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan bagian queue terdapat pada modul 7 ataupun yang bisa kita sebut antrian. Nah, jadi di sini itu menggunakan library ini pada baris ketiga, include queue ataupun apa namanya, antrian. Nah, jadi dengan queue ini juga menggunakan prinsip FIFO, first in first out, yang dimana pada bagian push ini menambahkan data ke bagian belakang, sementara pada bagian front ini itu melihat data terdepan, dan juga pada bagian pop ini dapat menghapusnya. Jadi ini itu sangat efisiensi untuk sistem antrian nyata gitu. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan pada bagian pointernya. Nah, yang terdapat pada modul 8.
Jadi pointer ini adalah sebuah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lainnya. Jadi ini itu bukan menyimpan nilainya. Jadi pada tanda ini sebelum tulisan list. Nah, jadi ini itu adalah tanda address of, yang dimana address of ini dapat mengambil lokasi di dalam RAM dengan menggunakan PTR. Jadi sebuah program ini bisa mengakses data dengan secara langsung di alamat memorinya. Lalu pada tanda ini juga, pada tanda panah, ini itu adalah cara di mana sebuah program ini dapat mengakses anggota struk melalui pointer. Nah, jadi ini itu sangat penting untuk optimasi sebuah program pada tingkat lanjut. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan bagian linked list yang terdapat pada modul 9 di baris ke-21. Nah, jadi struktur data yang terdiri dari node-node ini saling saling menunjuk satu sama lain. Nah, jadi linked list ini tidak hanya menyimpan data dengan secara berurutan di memori seperti array. Tetapi pada setiap node memiliki pointer next untuk menunjuk menunjuk ke node berikutnya. Lalu pada teknik hid baru pada baris ke-33 ini itu disebut sebagai insert at front, yang sangat cepat karena sebuah program ini tidak perlu menelusuri seluruh list untuk menambahkan sebuah data. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan bagian tree, yaitu terdapat pada modul 10. Jadi tree ini menggunakan binary search tree yang disingkat sebagai BST untuk penyimpanan penyimpanan data yang terstruktur gitu. Jadi pada setiap node ini di dalam tree ini memiliki dua cabang, kiri dan juga kanan. Nah, kiri dan kanan. Yang logikanya di mana ID yang lebih kecil ini dapat diletakkan di sebelah cabang kiri gitu. Lalu yang lebih besar ini ditaruh ataupun diletakkan di bagian kanan. Nah, dengan cara ini proses pencarian data menjadi sangat cepat, efisiensi dibandingkan mencari di array ataupun di linked list biasanya. Nah, jadi di sini telah saya sampaikan bagian penjelasan per modulnya tersebut. Nah, lalu sekarang saya juga akan menjelaskan melainkan akan memperlihatkan bagaimana semua modul yang tadi saya jelaskan ini dapat dihidupkan di dalam fungsi main. Nah, fungsi main terdapat pada baris ke-80. Nah, jadi pada baris ke-82 sampai baris ke-84 ini dimana ketika program dimulai, maka sebuah program ini dapat melakukan autofill. Jadi program ini mengambil tiga data awal dari array list, dan juga langsung memasukkannya ke dalam linked list dan tree agar saat user memilih menu pada nantinya data ini sudah tersedia. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan loop. Nah, loop ini terdapat pada baris ke-92. 92 sampai 101. Nah, jadi ini itu adalah sebuah control flow yang dimana ketika program menggunakan do while agar menu selalu muncul gitu. Jadi setidaknya hanya satu kali gitu. Jadi program juga tidak akan berhenti sampai si user memilih angka 0 ataupun selesai. Nah,
pada bagian baris ke-99. Nah, jadi ini itu menciptakan menciptakan pengalaman aplikasi interaktif. Nah, lalu di sini juga saya akan memperlihatkan bagaimana bagian outputnya. Nah, jadi di sini itu terdapat 6 pilihan, yang dimana terdapat antri kasir, proses antrian, lihat pointer, lalu lihat linked list, dan juga lihat tree, lalu dan juga ada pilihan terakhir yaitu selesai. Di sini saya akan memilih nomor satu, antri kasir, yang dimana nanti si outputnya ini akan menampilkan nama pembeli. Nah, untuk nama pembeli di sini saya akan memasukkan dengan nama Abi. Nah, maka Abi ini masuk ke dalam antrian kasir. Lalu di sini juga saya akan memasukkan antri kasir lagi dengan nama pembelinya yaitu Davik. Nah, maka Davik juga masuk ke dalam antrian kasirnya. Lalu di sini saya akan menambahkan lagi satu pada antrian kasir dengan nama pembelinya itu Jaki. Nah, maka Jaki juga masuk ke dalam antrian kasir. Lalu di sini juga saya akan memilih nomor 2, menu 2, yaitu pada proses antrian. Nah, maka di sini si outputnya ini akan menampilkan bahwa si Abi ini sedang dilayani. Nah, jadi ini itu merupakan tadi yang telah saya jelaskan, prinsip FIFO, first in, first out. Nah, ketika saya memilih proses antrian lagi, yaitu pada nomor 2, maka yang muncul di sini itu Davik, karena si Abi ini telah telah selesai dilayani, maka akan lanjut ke si Davik. Lalu di sini juga saya akan memilih nomor 2 lagi, yang dimana nanti si outputnya ini akan menampilkan si Jaki, yang dimana si Jaki ini sedang dilayani gitu. Nah, lalu di sini saya akan memilih pada nomor 3, yaitu lihat pointer. Nah, jadi di sini itu terdapat laptop, dan juga di sini juga terdapat alamat memori barang. Nah, di sini terdapat 3 barang, yaitu laptop, mouse, dan juga keyboard dengan alamat memori barangnya itu yang berbeda-beda. Nah, lalu di sini saya juga akan memilih bagian opsi keempat, yaitu lihat linked list. Nah, jadi linked list ini yaitu sebuah eh, lisan barang dan juga lisan harga gitu. Di sini kan terdapat keyboard, mouse, laptop dengan harga yang berbeda-beda yang telah saya cantumkan tadi di awal gitu. Di sini nih. Nah, pada barang list. Nah, pada baris ke-14 sampai baris ke-17. Nah, jadi ini itu merupakan linked list. Nah, linked list ini bagi barang. Lalu yang terakhir di sini saya akan memilih opsi kelima, yaitu lihat tree, yang dimana lihat tree ini dapat mengurutkan ID kecil ke ID besar. Nah, di sini memang saya buat dengan ID yang berurut gitu. ID 1, 2, dan 3. Nah, jadi ini itu telah terurut gitu. Jadi ketika saya mengedit, ketika pada barang laptop ini ID-nya saya ubah menjadi 3, maka di sini juga akan diurutkan gitu oleh si tree in order ini. Nah, di sini kita akan coba saja ya mengubahnya. Nah, maaf, terdapat kesalahan.
Nah, di sini saya akan melakukan apa namanya? Melakukan run. Nah, di sini saya memilih nomor 5. Nah, di sini kan masih terurut ya. Laptop ada di ID nomor 1, mouse ada di ID nomor 2, dan keyboard ada di ID nomor 3. Nah, di sini saya edit di ID barang laptop ini saya ganti menjadi 2. Di mouse saya ganti menjadi 3, dan di keyboard saya ganti menjadi 1. Nah, di sini kita coba lagi untuk meran. Nah, di sini kita memilih opsi nomor 5 yaitu lihat tree. Maka di sini terlihat jelas dengan urutan ID yang berbeda pada codingan ini, maka di dalam outputnya ini akan terurut gitu. Akan terurut dengan ID yang lebih kecil sampai ke ID yang lebih besar. Nah, lalu yang terakhir untuk menyelesaikan output ini kita memilih nomor 0. Maka apa namanya, program ini berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar gitu, yang dimana tidak terdapat kendala gitu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan juga ada kesalahan kata ataupun penjelasannya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.